dedeku berhargayana. Hop. Dah kena ngantuk gigi Bang. Punten ya. Sok dah. Ka kota Bandung kuring nantung ngacucu ajina. Ka kota Bandung kuring udang moal leuleus ku reus ku someana reus ku darekna reus ku motekarna reus ku sakala rupina. Bandung Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang kepada Anda yang hari ini sedang bersama-sama kami dalam acara Dialog Khusus. Acara senantiasa memberikan informasi bagi Anda di seputar Kota Bandung. Dan kali ini sesuai tadi yang sudah dilantunkan oleh salah satu teman-teman kami dari tim kolaborasi Bandung Reus yang telah menghantarkan beberapa part lagu. Dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung yang telah memiliki kolaborasi yang bentuk nyata dirasakan oleh masyarakat, baik juga komunitas. Dan kali ini kita akan membahas terkait tema Bandung Reus, program yang dimiliki oleh Disputar Kota Bandung yang berkolaborasi dengan teman-teman lingkung seni yang berada di setiap kecamatan di Kota Bandung. Langsung saja kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Produk Seni Budaya dari Disputar Kota Bandung, Bapak Nujrul Irwan Irawan. Kang Irwan, damang Kang Irwan. Alhamdulillah. Iya, Kang Irwan, saya melihat tadi sedikit ya, Kang Ega menyampaikan gitu ya, sedikit semenggal kata, tapi memang itu nyata ya bentuknya ya. Tadi ada reus ku motekarna, reus ku sagala rupinan ya. Oke. Tapi sebelum saya ngobrol dengan Kang Irwan, di sini juga saya ada Kang Ega dari Cinambo dan Rancasari ya Kak ya? Betul, saya wakil dari kecamatan. Iya. Oke, ini Kang Ega dan juga ada Kang Yenda dari Batu Nunggal. Oke, Kang Yenda William Sumping. Ada juga dari Kang Dendi dari Sumur Bandung ya? Iya, oke. Dan Kang Sangit Saini Gandhi dari Kecamatan Cibiru. Nah, ini merupakan teman-teman seperjuangan yang kolaborasi dengan Disputar dan tentunya juga ini dipimpin ya. Ini maskotnya ada di sini ya, Pak Irwan gitu. Kang Irwan, saya ingin melihat potensi apa saja yang dimiliki oleh setiap kecamatan dan kenapa Pak Irwan akhirnya membentuk satu nama lagi ya untuk menyatukan frekuensi dari masyarakat dan pemerintah itu Bandung Reus gitu. Ya. Sebelumnya barangkali saya ingin mengulas dulu apa itu Bandung Reus gitu ya. Sebetulnya Bandung Reus ini adalah program pelatihan manajemen sanggar lingkung seni. Ini adalah kamus usulan dari Musrenbang Kota Bandung di tahun 2020 yang di tahun ini kita laksanakan. Kata Bandung Reus ini ya sebetulnya asalnya dari Kang Ega gitu sebagai identitas dari tim yang telah kita bina ini. Jadi tim ini kita laksanakan di triwulan kedua kalau nggak salah. Itu bekerja sama dengan ISBI. Saat itu untuk seleksi, alhamdulillah dari 49 pendaftar itu terumuskan ada 12 orang, yaitu untuk 4 tim. Nah, 4 tim ini untuk di 5 kecamatan. Jadi Kang Ega dari Kecamatan Cinambo dan Rancasari, Kang Dedi dari Sumur Bandung, Kang Sangit Cibiru, dan Kang Yenda dari Batu Nunggal. Nah, jadi mereka memiliki program awal, semua program kita masing-masing dari kecamatan. Karena kecamatan yang ada di Kota Bandung ini unik. Jadi Cibiru misalkan tidak bisa disamakan dengan Kang Dendi yang di Sumur Bandung. Gitu. Termasuk juga yang Batu Nunggal gitu ya. Dari mulai jumlah potensi lingkung seninya juga lebih banyak di Cibiru. Jadi di Cibiru ada kurang lebih 132 ya? Sedangkan yang di kota
yaitu Kang Dendi ada 8 ya, Kang Dendi ya. Sekarang 10. 8, sekarang 10 hasil dari. Jadi salah ya sebetulnya potensi lingkung seni banyaknya di Kabupaten Bandung, ternyata di Kota Bandung juga banyak ya. Banyak. Oh. Jumlahnya ada 800 lebih, 820. Dan itu ya dibuktikan dengan identitas ya. Ya, harus dengan legalitas gitu. Nah ini kalau untuk ini sendiri, kalau untuk pasti setiap bisa dibilang satu kumpulan, satu komunitas ataupun sesuatu lah yang ingin memberikan sesuatu hal yang positif, memiliki inovasi gitu. Ini pasti juga memiliki visi dan misi gitu ya. Nah ini untuk visi misi Bandung Reus tersendiri, apakah sama setiap kecamatan atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda? Ya. Tapi kita memiliki satu rel lah ya. Satu maksudnya tujuan di sini adalah yang pertama pendataan. Dari pendataan itu ke pemetaan, terus ada muatan nanti pelatihan dan pembinaannya. Selain itu juga mensosialisasikan Permen Parekraf nomor 21 tahun 2015 yaitu tentang standarisasi lingkung seni. Lanjut juga disosialisasikan juga di kita sudah ada Perda 5 tahun 2012 dan Perwal nomor 59 tahun 2013 yaitu tentang pelestarian seni tradisional. Jadi semuanya memang dikolaborasikan dengan Bandung Reus ini, di mana nanti mereka itu atau lingkung-lingkung seni ini bisa layak tampil, layak jual, istilahnya sudah siap lagi, ya. betul. Nah, nanti saya juga ingin tahu nih Kang Irwan untuk visi misi setiap kecamatan berbeda-beda tapi dalam satu rel itu ya. Betul. Oke, kita akan kembali, dialog khusus akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami untuk tahu program-program Bandung Reus. Oke. Ya, kembali lagi bersama dialog khusus dan kali ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terkait mengulas program-program dan juga kolaborasi yang telah dilakukan di beberapa tahun ke belakang ini. Tadi juga setelah diulas bahwa yang hadir di sini ini merupakan perwakilan-perwakilan dari setiap kecamatan, Cinambo, Rancasari, Batu Nunggal, Cibiru, Sumur Bandung, yang telah memiliki karya dan tentunya ini akan memberikan kontribusi kepada pemerintah dan tentunya juga ini apakah ke masyarakatnya sudah tersentuh atau tidak. Kita akan langsung saja ngobrol dengan siapa saja yang ada di sini, Mangga. Karena saya tadi tertarik dengan Kang Irwan berbicara terkait Kang dalam satu track tapi memiliki visi-visi yang memang setiap kecamatan berbeda gitu. Nah, Mangga sekarang mungkin dari Kang Ega dulu ya, karena Kang Ega ini senantiasa juga saya tahu lah ya karya-karyanya ya Kang Ega, dan juga nanti Kang Ega juga akan hadir di acara launching kalender event di hari Minggu ini ya Kang, dan nanti Anda juga bisa nonton secara streaming di Bandung TV dan juga YouTube This is Bandung. Nah Kang Ega, kalau untuk visi misi khususnya mungkin Kang Ega sekarang pegang Cinambo dan Rancasari ya, khusus untuk visi misi dari iya, Mangga. Izin buka masker dan buka baju ya. Sangat buka baju. Pak Mali, Kang. Sebelumnya Kang Indra, ya tadi kan ngobrol Bandung Reus dulu ya. Kalau kita kadang-kadang apa tuh Bandung Reus? Bandung Reus? Bandung Reus ini dari kata Reus, dari kata Bandung. Bandung adalah kota kita, tempat kita, lemasai kita, tempat tidur, tempat nyangu, tempat berusaha, tempat berikhtiar, tempat ibadah dan apapun. Sekarang apa sih ketika tempat dan lemasai kita duduk itu harus seperti apa? Ya artinya kadang-kadang banyak teman-teman kita ya mungkin masih ada yang lupa akan lemasai itu. Berhubungan dengan lupa artinya dia tidak punya hanya berhubungan dengannya lanjutannya dia tidak punya rasa bangga. Nah, kebetulan nama Bandung Reus ini mudah-mudahan ingin mewujudkan rasa bangga di setiap insan warga Kota Bandung, khususnya mengenai lebih khusus sekarang adalah seni dan budayanya. Gitu. Nah, Reus dari kecap bangga atau rasanya rasa memang. Nah, kalau tadinya mau Bandung bangga ya, si orang Sunda yang baca nanti Bandung hese nanti. Bandung bangga. Jadi Bandung Reus ini adalah
rasa bangga kita terhadap seni dan budaya kepada para pelakunya, keseniannya, termasuk juga rasa bangga seniman kepada pemerintahnya. Nah, itu. Nah, ini artinya ketika kita sudah saling banggakan, ini akan terjalin kolaborasi. Setelah kolaborasi mungkin akan ada peningkatan atau naik kelas. Dan itu saya baru lihat di Kota Bandung kalau untuk kolaborasi ini ya. Gitu. Ya, kalau misi dan visi tadi tanyakan, saya kebetulan ditugaskan di Kecamatan Cinambo dan Rajasari. Halo warga Cinambo dan Rajasari. Kebetulan seniman seniwatinya itu banyak sekali potensinya. Banyak ya. Kalau mungkin secara acak bisa nyampe 50. Tapi kemarin yang sudah terdata hanya 27 yang sudah mungkin dalam waktu 1 semester atau 6 bulan ini kita kunjungi, kita istilahnya kalau saya kan ada satu program misinya itu Dasaris dari 10 karedes. Saya termasuk ada program Nganjang, ada program Rumojo, ada program Mitra Baraya, 10 atau program Jendela dan apa ini mempunyai makna-makna sengaja disudahkan biar lebih akrab dengan kehidupan kita lah. Nah, itu diantaranya salah satunya itu program Nganjang. Mungkin salah satu visi-misi kita, teman-teman kita itu sebenarnya apa sih yang menjadi keluhan? Sebenarnya karena tidak ada komunikasi saja. Nah itu. Karena tidak ada silaturahmi. Saya pikir program Nganjang ini penting bahwa minimal kata orang Sunda mah seniman itu tidak arep-arepkeun dengan pemerintahannya. Jadi ngobrol. Benar. Harus ngobrol gitu kan. ya. Segala sesuatu lah jarak jauh mah bisa naik turun tensinya, betul nggak? Ngobrol. Tapi setelah kita berhadapan dengan orang Sunda mah lain lagi ceritanya. Ini salah satunya mungkin upaya kita dan upaya disebut para Kota Bandung bagaimana bisa hadir di tengah para seniman ini. Artinya dan kita tim termasuk yang sementara 4 kelompok ini yang membawahi 5 kecamatan di Kota Bandung sekarang adalah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, dari disebut khususnya. Jadi jangan sampai lah pemerintah nggak ada perannya, pemerintah nggak ada kontribusinya, nggak ada kanyaahnya begitu ya. Ternyata ini bukan, Pak, Bu, saya datang mewakili dinas karena tidak tahu mungkin sekitar 10 orang di bidang produsennya untuk mewakili 800 seniman dan sanggar seni itu bukan hal yang mudah gitu. Ini perlu waktu yang banyak dan perlu benar-benar orang yang betul bisa mewakili itu. Jadi antaranya dalam kami mudah-mudahan di semester ini untuk 5 kecamatan bisa berdampak positif. Artinya ada peningkatan dari sisi terlebih ditunya minimal hidup aja dulu ya. Jangan sampai punah ya. Sananya mungkin kita lebih menegaskan bagaimana bisa naik kelas. Bisa meningkat dari sisi manajemen, dari sisi promosinya, dari sisi penjualannya, dari sisi berkaryanya. Karena ya saya pikir ya termasuk dari Cinambo dan Rajasari, saya mungkin beda dengan teman-teman, tahapannya itu menuju tahapan berkarya dulu. Karena karya ini yang akan menjadi jawaban. Dia melanjutkan next levelnya tuh kemana gitu. Nah ini kendalanya, kenapa harus karya dulu? Biasanya, akhirnya kalau tidak karya dulu, lahirlah para seniman-seniman yang bergeraknya hanya sebagai koordinator. Nah, cek orang Sunda mah baheula jadi tukang aneh merungkul, jadi tukang ijo. Udah beres, udah. Betul. Tidak ada bekasnya. Mungkin saja saya tidak punya latar belakang dari seniman, bisa menjadi pimpinan seni loh. Gampang Pak Indra, kosong. Kan dari karya kan. Ini kosong kumpulin jadi. Nah, bukan seperti itu. Ini yang kasus yang tidak efektif di kita itu karena memang ya artinya seniman harus punya karya dulu. Setelah punya karya baru bangun manajemennya yang lebih baik. Nah, itu tadi visi misi yang diulas. Sebetulnya ini ya setiap visi kecamatan itu punya visinya masing-masing ya. Tapi mungkin juga hampir sama ya visi misi. Tapi saya ingin meng-highlight ini pasti ada yang menarik dari setiap kecamatan. Pasti punya masalahnya lah masing-masing, punya juga keunikannya masing-masing. Ini yang di samping saya nih ada Kang Dendi ya. Kang Dendi, kalau keunikan sendiri untuk di Sumur Bandung ini ada apa aja? Selaras sama Ega dan Pak Kabit izin Pak.
memang selaras, memang apa yang dikatakan Aega dan Pak Kabid itu ada hal-hal itu gitu. Sorry, saya buka dulu, mohon izin. Jadi selaras apa yang dikatakan Kang Ega, Pak Kabid gitu, Pak Kabid memberikan keleluasaan kepada kami para koordinator untuk screening dulu ke lapangan seperti apa gitu. Terus kemudian dari screening itu kita akhirnya menemukan di Sumur Bandung itu harus membaca tradisi dengan cara modern. Tradisi dengan cara modern. Iya, karena ketika kita datang ke setiap sanggar itu yang dikeluhkan mereka adalah kebendaan dan solusi ekonomi. Kebendaan adalah meminta bantuan untuk pengadaan gamelan dan lain-lain, solusi ekonomi. Jadi kami tadi diharapkan tuh bisa menjadi solusi itu. Mewujudkan itu ya, solusi ekonomi. Akhirnya ketika kita screening kembali, akhirnya kan seharusnya ada yang lupa dari mereka adalah bagaimana mental berjuang dan survival itu gitu, di tengah-tengah kondisi ini. Jadi tidak selalu akhirnya sesuatu yang paradok gitu. Pemerintah dengan seniman itu selalu gini-gini diadu. Jadi kami datang dikasih oleh keluasan oleh Pak Kabid untuk cari tahu, komunikasikan tadi oleh Aega seperti apa. Akhirnya kalau Profesor Jacob bilang ya di bukunya, orang-orang Sunda itu bagaimana mengharmoniskan sesuatu yang paradok. Nah, saya juga ini melihat meng-highlight sedikit dengan adanya pandemi COVID-19, dan ini juga banyak di luar sana yang lahir gara-gara COVID-19 dilihat dari kacamata positif. Nah, ini juga saya ini melihat dari kacamata positif, para seniman diam di rumah. Dukungan dari masyarakat apa, dari pemerintah apa, akhirnya membuatlah persatuan ini ya. Gitu. Nah, saya ingin, kalau tadi Kang Dendi bertanya, menjawabnya itu kalau Kang Singgit nih dari Cibiru, Kang Sangit, apa nih keunikan tersendiri yang ada di sana? Karena saya lihat ini di Cibiru banyak sekali. 132. 132. Tuh, dengan karena 132 keunikannya yang benar-benar luar biasa. Beda-beda ya. Beda-beda sekali. Terus mereka punya kubu masing-masing karena terlalu banyak. Perlunya wadahnya untuk menampung aspirasi, inspirasi mereka. Itu terbentuklah beberapa wadah yang walaupun ya namanya polemik bakal sama. Betul. Tapi yang itu setuju ya dengan Kang Ega bahwa walaupun banyak karyanya keluarkan, nanti akan terlihat yang mana yang berlian. Betul kan ya? Mungkin kita lihat analisis di lapangan seperti apa ya. Dengan besar harapan kita mendapatkan salah satu jalan lurus juga ini mengkolaborasi dengan setiap seni yang ada. Nah itu hal yang gampang sih diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan ya. Tapi saya melihat karena ini anak-anak muda, dan saya biasanya kalau melihat anak-anak muda visinya Alhamdulillah nggak ke sana loh ya. Ya pokoknya milenial ya, visinya pasti akan positif gitu. Nah, saya ingin melihat juga nih Kang Irwan, untuk Kang Yenda di Batu Nunggal, keunikannya apa? Sebenarnya sih untuk Sanggar Lingkung Seni di Batu Nunggal, seperti tadi dikatakan teman-teman yang lain, tapi kita awali dengan satu pepatah, Kang. Apa tuh? Junjungkanlah cita-cita setinggi langit, maka jika kita terjatuh, kita akan terjatuh di antara bintang-bintang. Wih. Paling mana? Ini jago banget. Mentang ada seseorang berpuitis itu ya. Makanya kita ya dengan teman-teman ini semuanya menunjukkan aja dulu cita-cita itu setinggi langit. Kita pengen bahwa sanggar dan lingkung seni di Kota Bandung khususnya atau mungkin di Batu Nunggal umumnya untuk nanti kedepannya bisa dijadikan sebagai destinasi wisata, Kang. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Ega, kita mulai berkarya itu kan tahapan awalnya, atau tadi seperti yang Kang Dendi bilang manajemennya, dan seperti Kang Sangit bilang tadi kita kolaborasikan. Nanti mudah-mudahan kita tercapai cita-cita yang tadi. Ya, cita-cita yang tadi menjadikan sanggar atau lingkung seni sebagai destinasi wisata ke depannya. Walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat ini, Kang. Tapi kita pondasinya dulu aja, kita perkuat. Mudah-mudahan ke depannya cita-cita kita bisa tercapai. Dan walaupun tidak tercapai ya seperti kata pepatah tadi, setidaknya kita jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu jantung tapi bintang sendiri ya. Nah, teman-teman, kalau saya melihat dari keoptimisan teman-teman ini yang memang bergerak masih muda, mau memberikan sesuatu lah yang positif untuk masyarakat dan juga pemerintah, pasti juga dengan kapasitas ini mungkin Kota Bandung juga akhirnya bisa
saya yakin bisa memiliki satu pertunjukan setiap hari yang bisa ditonton oleh wisatawan yang datang ke Bandung baik secara online dan juga offline. Nah sekarang yang akan saya tanyakan, progres terakhir ini sudah sampai tahap mana? Apakah sama, seimbang? Pak Irwan mungkin sedikit di highlight Pak Irwan, karena Pak Irwan mungkin sebagai ini ya, melihat gitu ya. Aduh ini kayaknya kan kalau saya melihat kalau ada banyak dari kecamatan pasti ada pembanding. Tapi saya pengen lihat Pak Irwan apakah melihat dari kacamata yang sama, ini kayaknya progresnya sama gitu. Ya. Jadi sebetulnya Kang Ega di Bandung, di Cinambo Rancasari ini sudah berakhir di Oktober kemarin. Oke. Nah hanya yang teman-teman yang lain, yang 3 grup ini berakhir di bulan sekarang. Progresnya alhamdulillah bisa dilihat di IG masing-masing dari kecamatan dan channel YouTube. Jadi dari seni lingkung seni yang tradisional ini, mereka mengupayakan memiliki IG untuk promosi dan memiliki YouTube. Karena di mana saat ini yang paling efektif itu YouTube untuk mengeluarkan ekspresi dari masing-masing karya dari seniman ini. Dan YouTube ini memiliki nilai ekonomis. Jadi istilah nama nabe dibayarnya engke lah si YouTube nanti gitulah istilahnya seperti itu. Ya daripada cicing di imah tidak menghasilkan apa-apa, jadi mereka dimotivasi untuk terus berekspresi, terus mengeluarkan karya-karya seni tanpa terganjal oleh tempat gitu ya. Nah kalau YouTube kan di mana saja boleh bisa gitulah. Nah mereka juga jadi banyak kreasinya gitu. Tiap ada syuting YouTube-nya oleh teman-teman itu dikasih variasi. Misalkan tempatnya kita bawa ke teras Sunda atau di outdoor gitu ya. Jadi bukan hanya di Sanggar juga. Nah, kalau progres yang sudah diraih gitu setiap, mungkin Kang Yenda duluan atau Kang Ega silakan Mang. Alhamdulillah ya, selain mungkin pastilah termasuk saya di Cinambo dan Rancasari tidak hanya mengolah tentang kekayaannya aja, tapi progres kedepannya itu mereka bisa benar-benar terinformasikan dan mungkin punya sesuatu. Kalau ada sebuah program, contohnya program namanya program Nyaung. Nah, saya membuat program Nyaung itu berhubungan dengan progres kedepannya, biar mereka punya tempat. Gitu. Tidak ya, kita tahu kita sangat apresiasi sekali Saung Angklung muncul. Ya. Dan saya pikir menjadi motivasi buat teman-teman semua gitu. Sedikit walaupun misalnya belum langsung besar, tapi ini adalah progres ke masa depannya. Terbangun aktivitasnya dulu hingga nanti mungkin ya kita kebetulan memanfaatkan nih teman-teman yang di RW, gitu, teman-teman di kecamatan, teman-teman di kelurahan. Ini dikomunikasikan seniman dengan aparat pemerintah setempat hingga mengajak Pak, bagaimana kota Taman ini dibuatkan panggung, minimal mereka bisa pentas per minggu atau per bulan gitu kan. Nah akhirnya nanti ketika aktivitasnya sudah terdengar, saya pikir mungkin pemerintah juga dan pihak manapun atau misalnya termasuk pihak ketiga yang akan membantu aktivitas mereka, dan mungkin bisa menjadi besar. Progres-progres seperti yang lain yang teman-teman punya itu luar biasa, ada yang memang empuknya di bidang IT gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa memberikan kontribusi progres untuk mapping di mana informasi seperti ini, bagaimana kita menuju ke scanning gitu. Ya jadi hal-hal yang ini sudah dilakukan juga. Selain tadi pada Pak Kapten bilang bahwa kita punya dunia medsos yang diperkenalkan sama mereka hingga nantinya betul-betul bisa panjang umurnya. Nah ini saya akan bertanya langsung sebetulnya to the point ya, jujur sekarang dengan musik yang lebih halus tentang kenyataan ini, tentang jujur untuk karya pelaku seni budaya di Kota Bandung ini, pendapat tentang dukungan dari masyarakatnya, animonya, dari pemerintahnya gitu ya, malah juga dukungan dari timnya sendiri gitu. Enggak, itu mungkin setiap kecamatan pasti akan berbeda-beda. Saya jawab dulu. Saya jujur,
terus terang animo masyarakat tentunya khusus yang kita sudah jumpai, mereka sudah betul-betul paham ya, paham bagaimana sebenarnya program ini bisa dirasakan oleh mereka saatnya. Nah, saya pikir mungkin lebih banyak pada kecamatan-kecamatan yang lain yang belum terprogramkan. Animonya kok Bandung coba buat kecamatan itu aja gitu kan. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ini diperpanjang programnya hingga mungkin semua bisa merata di Kota Bandung, setiap kecamatan. Dan saya pikir ya termasuk saya di Cidamon dan Rancasari bisa melihat atau menggrading ya, menilai bagaimana tentang keberadaan yang sesungguhnya di Cidamon dan Rancasari dari potensinya ya, gitu seperti itu ya. Gitu. Oke, jadi ini memang terbuka untuk seluruh kecamatan ada di Kota Bandung dan sekarang baru 5 ini juga kecamatan telah mungkin menjadi pilot project khusus untuk Cidamon, Rancasari, Batununggal, Cibiru, Sumber Bandung. Nah, mungkin Anda ada sebagian yang memiliki karya di kecamatan Anda yang wilayahnya di Kota Bandung, bisa dijadikan satu karya bersama dan bisa menghubungi. Ini kalau Instagram khusus yang official. Saya pengen nyoba-nyoba untuk tanya-tanya dulu nih. Saya bisa ngumpulin nih orang-orang lingkungan sini yang sering main gitu ya. Terus saya ingin memberikan sesuatu, tapi pengen kayak akang-akang di sini sudah terprogramkan dan termonitorkan dengan bidang khusus yang ada di Disputpark. Jadi gini Pak Indra, tambahan tim ini memang berisikan orang-orang terpilih lah istilahnya ya. Ini seniman dari berbagai seni ya. Ada seni tari, seni musik, seni gambar, seni rupa, teater, Nah, dan ada yang dulu IT juga ya. Saya gitu. nanti Kak akan bahas ya. Iya. Ternyata itu banyak ya, ada seni tari, seni rupa, seni lukis, dan seni-seni lainnya. Oke, baik teman-teman, nanti kita akan kembali lagi untuk mengulas kira-kira di Bandung Reus, di setiap kecamatan itu akan ada apa saja dan karyanya ada apa saja, dan pasti nanti juga akan diakhiri dengan apa yang bisa mereka berikan kontribusinya untuk kita semua. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap bersama. Ya, kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus. Dialognya orang Bandung mah beda ya, banyak yang serius, banyak guyon juga. Tapi lah itulah Bandung dengan sejuta karya seninya. Tadi sesuai Pak Irwan bilang bahwa memang banyak sekali potensi-potensi yang ada di Kota Bandung, dan juga banyak sekali potensi-potensi ini untuk bisa bermekaran dan bisa dirasakan khusus untuk Anda wisatawan di Kota Bandung. Kami masih ngobrol-ngobrol dengan program ini Bandung Reus, satu program kolaborasi dari komunitas yang berada di seputaran Kota Bandung dan mewakili wilayah-wilayahnya di Cinambo, Rancasari, Batununggal, Cibiru, Sumber Bandung, dan selanjutnya nanti coming soon kecamatan-kecamatan lain juga akan ikut secara estafet mengikuti program ini. Nah, saya yang pengen lebih tahu mungkin sebelum nanti kisah-kisah nyata ya. Tadi Pak Irwan juga menyatakan bahwa ternyata banyak sekali ya, ada seni lukis, seni tari. Apalagi Kang Irwan tadi? Seni lukis, seni tari, teater, IT juga, rupa. Jadi mereka kalau misalnya ada satu masalah di kecamatannya berbagi, saling mengisi gitu. Saling mengisi. Ya, misalkan di Sumur Bandung tidak ada IT, ditambah dari orang dari Cibiru ini ditambahin. Jadi nanti untuk sanggar yang sudah mereka bina itu sudah ada langsung di Google Map. Dan di akhir nanti ada scan barcode ya. Jadi satu sanggar seni itu di scan barcode udah bisa muncul dari mulai manajemennya siapa dan hasil-hasil karyanya apa gitu. Dan ini nanti dikonekkan dengan, insya Allah di tahun sekarang juga kita akan membuat portal Cangkurileun. Nah, nanti data-data dari lingkung seni ini masuk ke dalam portal Cangkurileun. Di situ nanti digitalisasi lah kita. Jadi si sanggar ini tuh hasilnya apa, karyanya seperti apa, manajemennya seperti apa, bisa digitalisasi. Gitu. Kalau saya tadi meng-highlight dari kata-kata Pak Irwan dari Kepala Bidang Produk Seni dan Budaya di Sultan Kota Bandung, ini tidak ada sama sekali kompetisi, tapi mereka berkolaborasi. Tadi menyatakan bahwa kalau di sini tidak ada IT, tidak ada ahli ini, itu saling berkolaborasi. Betul. Ya. Tidak lagi ada batas,
Tapi saya juga ingin tahu ini pasti setiap program pernah ada hambatan-hambatan yang kadang bisa membuat orang menjadi kembali lagi ke zona nyaman lagi ya. Udah Ya. apa ini harus diuruskan gitu. Ya. Tapi karena reus kita sayang, kita nyaah ke Bandung. Kalau bukan kita siapa lagi, apalagi teman-teman di sini kan pelaku seni yang memang hidup di sana sesuai dari Kang Ega bilang ya, kudunya gitunya. Nah ini apa saja pengalaman-pengalaman yang selama ini akhirnya bisa menguatkan si Bandung dari sini bisa sustainable gitu ke depan? Kalau kami di Sumur Bandung cukup sederhana, Kang. Berarti analoginya seperti orang pacaran begitu. Dari belum tahu satu sama lain, ada penolakan dari orang tua segala macam gitu, ada hal-hal lain. Akhirnya kita pelan-pelan masuk. Kalau sudah mereka nyaman, dengarkan dulu segala macamnya. Pasti info-info menarik dan info-info yang harus di-upgrade itu akan terjadi dan akan ada solusinya begitu. Jadi pertama-tama memang ada penolakan. Irek naon sih gitu datang ke dia gitu. Kan kalau di Sumur Bandung sendiri adalah skill individu. Skill individu ya. Ya, jadi si skill individu. Jadi kalau beda dengan di timur di Cibiru adalah ada kelompok. Kalau di kota karena kalau bahasa Sundana nabe sibuk sorangan masing-masing gini. Part 1, part 2, part 3 di gedung ini, di gedung sana. Tapi ketika ditanya, Kang, tapi kami belum ada legalitas. Kang, saya tuh sudah main dengan beberapa artis-artis nasional, internasional sampai ke luar negeri. Tapi ketika manajemen kami stuck di mana harus mulai begitu. Akhirnya kita masuk di sana, berarti melalui screening itu kita akhirnya menemukan masalah begitu. Akhirnya berarti kalau di pusat kota itu jadi akhirnya kami bikin grading gitu, Kang. Jadi dari 25. Jadi memudahkan sekali dinas ya. Bapak Ibu teman-teman ya di lapangan. Jadi ada yang 25, 50, 75 sampai 100. 100 itu sampai terakhirnya adalah itu kan bayaran grade. Ini serius. Kalau hotel bintang 10 itu teh grade-nya. Grade. Kalau hotel di bintang lah, ada bintang 5, 4, 3, 2, 1. Penilaian ya. Penilaian. Jadi Kacamata kita ya, kacamata kita, tapi kan itu kan juga perlu uji lagi kalau nanti disebarluaskan dalam tanda kutip tidak hanya per kecamatan gitu kan, harus ada uji lagi gitu. Di 25 itu ada legalitas dan skill individu. Di 50 itu memiliki sosial media sebagai sarana promosi dan informasi. Di grade 75 nambah lagi adalah memiliki program kerja sama manajemen modern. Begitu. Di 100 adalah tambahnya adalah skill performance mereka yang layak itu. Karena di Sumur Bandung itu suka ada bilang gini ketika di lingkup seni gitu, bahwa hoyong atau nampil di bintang 5 itu hotel gitu. Berarti kalau ibu mau main di sana, grade-nya harus dalam tanda kutip secara performance-nya harus dibenarkan dulu gitu. Kan nggak mungkin kita akhirnya asal-asalan make up, asal-asalan skill-nya segala macam, attitude-nya segala macam. Tapi kalau udah Pak Irwan akan memfasilitasi untuk tampil di bintang 5. Insya Allah, insya Allah. Pak ya. Siap. Insya Allah. Saya ada gereja 500. Ada? Iya. Apa tuh? Yang udah seperti bisa semujo kayak gitu, punya tempatnya lagi. Tempat gitu ya kan. Itu mah bintang 5 lah. Muncul ya. Bintang 5. Saya juga ini tertarik sama Kang Sangi tadi Cibiru. Ini juga yang punya grade khusus di mana lingkung seni di sana banyak yang sudah senior. Saya juga nggak tahu pengelompokan. Kalau tadi kan ini menilai dengan angka. Kalau di Cibiru untuk pendekatannya, apakah menilai dari lamanya mereka berkarya? Enggak sih. Kalau untuk pendekatannya kita nggak lewat seperti apa karyanya, tapi kita lihat mau nggak mereka untuk dibina. Nah itu yang penting kan? Karena ketika kesadaran ya. Anggaplah Cibiru nih semua rata-rata seniman senior. Ya. Yang pada dasarnya mereka terlalu nggak melek sama teknologi. Nah, dan kita coba memperkenalkan karena di dunia yang serba digital ini kalau mereka terus-terusan terputar dengan istilahnya nggak mau ngikutin zaman pasti kelelep ya. Jadi kita coba kenali ini awalnya mereka juga naon sih gitu kan. Nah saya mah wajib terbiasa kan kamera mah isinan, tapi kan kita harus coba lama-lama bisa ya. Nah terus coba kita digitalisasikan, nggak cuma dari kayak bagaimana sih profesional recording, bagaimana sih profesional bikin videografinya. Lalu kita coba juga perkenalan ke mereka. Kita buat satu sanggar percontohan masih, tapi sekarang dalam pengembangan. Kita buatkan kayak
barcode website. Jadi tiap sanggar di Cibiru diusahakan tinggal scan. Di situ ada profilnya, nama anggota sanggarnya, karya-karya sanggarnya, karya unggulan dan sampai ke harga dan kalau misalnya kita punya. Jadi setiap orang tuh nggak usah sekarang tapi tinggal scan. Tapi saya setuju lah kalau memang sudah ada standar harga karena setiap karya itu harus dihargai dan Harus tuh. Apalagi mungkin nanti ke depan juga ada klasifikasi ya. Si A harus dibayar sekian, si B dan itu udah sertifikasi. sertifikasi. Ada ya. programnya juga. Nah, ada. Kang Yenda di Batu Nunggal apakah punya keunikan sendiri? Kalau tadi kan ini dengan menggrade, ini dengan pendekatan mensatukan frekuensi gitu. Nah, kalau Kang Yenda tersendiri apakah dengan apa? Untuk di Batu Nunggal sendiri sih sebenarnya ada dua menyatukan yang tadi. Yang pertama ya kemampuan yang seperti Adeni tadi, yang kedua adalah kemauan. Jadi ketika dia punya kemampuan dan kemampuan, dua-duanya bisa seimbang dan sangat tinggi sekali antusiasnya, itu otomatis akan lebih mudah bagi kita untuk membantu baik itu dalam manajemennya, baik itu dalam promosi dan lain sebagainya. Untuk ada beberapa sanggar yang hanya memiliki kemampuan saja, tapi kemampuannya yang kemauannya yang 50-50 lah, masih rada agak apa ya kalau disebut kurang antusias, kurang antusias. Ada juga yang sangat antusias tapi kemampuannya masih minim. Nah itu kita bagi ke dalam kemampuan dan kemauan itu. Dan saya melihat dari ini positif gitu ya. Ada mungkin para mitra jasa usaha pariwisata di Kota Bandung yang nonton ini dan juga nonton setelah acara ini juga diupload di YouTube channelnya Batum TV. Ada yang tertarik memiliki tempat, tertarik untuk bekerjasama dengan Bandung RS untuk menempatkan mungkin di satu hasil tempat binaan lah gitu ya, di tengah kota gitu, sehingga bisa kayak di Bali kan perform mereka seperti latihan tapi sebetulnya layaknya seperti mereka melakukan betul-betul live performance gitu ya. Nah kira-kira tanggapan seperti itu apakah nanti akan disambut dengan positif? Kadang juga ada aduh ternyata banyak aturan dan lain-lain akhirnya mereka akan mundur. Itu terjadi di beberapa tahun ke belakang sebelum pandemi di Kota Bandung sehingga memang tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Nah ini kumaha tah? Kalau memang misalkan ada para pelaku jasa usaha pariwisata, baik pemilik hotel, pemilik restoran, ya saya pengen kolaborasi nih. Silakan kan? Memungkinkan. Sangat kan ya? Sangat senang sekali ya. Sangat. Jadi kan teman-teman ini, teman Bandung RS ini sudah membantu kami dari Disbudpar ini untuk mengkurasi juga. Oke. Jadi di Kecamatan Anu sudah ada lingkung seni Reak, Benjang, atau mungkin Jaipongan nih yang bagus yang di sini. Oke, kita siap untuk bekerja sama. Siap ya? Iya. Nah, sekarang kalau tadi kan kalau dukungan dari pemerintah udah pasti ngedukung karena ini membantu sekali PR pemerintah yang memang di soal ini ya. Masyarakat sendiri ini yang nonton ya tadi yang menyalahkan nanaunan si teh kumpulan kikiran gitu. Mendingan jangan masa depan. Padahal ini kalau memang reus pisan gitu ya. Ini masa depan malah bisa dibantu dari donasi. Sekaitan dengan itu kan tadi sudah dijelaskan apa kita obrolkan. Sorry kebiasaan di kelas jadi agak-agak serius ngobrolnya jadi punten kelas naon kelas iya kelas game. Jadi yang tadi survival itu bagaimana jadi tidak hanya kebendaan dan solusi ekonomi, bagaimana daya juang dan ingat sendiri kami juga di tim di Sumur Bandung sering ngobrol gini. Ingat kereta api cepat itu ke Bandung sudah 30 menit mau 30 menit. Kalau kita tidak melek informasi dan teknologi hari ini, kesenian itu akan dalam tanda kutip terlindas begitu karena kecepatan dari Jakarta aja ke Bandung nanti insya Allah kalau jadi itu 30 menit kan ke Bandung. Jadi wisatawan butuh yang cepat, wisatawan butuh yang menarik, butuh untuk hiburan. Bagaimana akhirnya ada ambience yang dihadirkan oleh teman-teman kesenian ketika wisatawan datang ke Kota Bandung, suasana yang dihadirkan begitu. Jadi tujuan wisata lah. Harus siap ya. Jadi siap gitu teman-teman dari Bandung RS ini sesuai dengan tagline kita di Standing Bandung, salah satu logo dari given dari Kemenpar yang memang harus selalu kita branding gitu ya dan mudah-mudahan ini bisa juga sesuai dengan saya lihat juga dari seragam yang memang sudah ini untuk bikin seperti ini juga kalau tidak kompak nggak bisa. Yang tarung. Seragam apa? Seragam tarung ke lapangan. Saya juga pakai tadi tertiris. Tiris. Jadi karena tirisnya ya.
Kang Indra sedikit saya menambahkan dari visi-visi teman-teman yang mungkin sama visinya adalah untuk menaikkan kelas ya. Tapi yang jelas yang kita dasari juga sebuah makna seli asa seli asuh. Oke. Ya, karena memang seli asa seli asuh ini artinya saling membesarkan lah. Terus terang ya, banyaknya sebesar apapun potensi yang ada di satu lingkungan, kalau dia merasa tidak bisa bergaul, tidak bisa mengasihi teman-teman sekitarnya, saya pikir itu nihil, bahkan bullshit ya gitu. Artinya teman-teman juga di sini makanya lahir dengan seli asa ini untuk menjalin kemitraan, termasuk tadi teman-teman mengarahkan pada mereka bermitra dengan Hotel Bintang 5 atau misalnya pihak ketiga yang lain yang memang bisa menggentening mereka menjadi lebih baik gitu. Nah, terus juga rasa seli asa ini berhubungan dengan rasa saling membesarkan, saling meninggikan. Mudah-mudahan lamun geus katingali silih pikanya mah sadiman urang teh da yakin harum kota Bandung. Segitunya. Ayeuna karek alus si ieu bisa sa itu wah meureun we gitu cenah ya. Tah, nyinyir-nyinyir ini yang harus kita hilangkan hingga teman-teman yang saja tadinya maaf ya, seniman pasti seperti pabrik sama, punya kompetitor. Betul tidak? Tapi dengan kompetitor mereka itu tetap berkompetisi, tapi mereka menjadi mitra. Ini yang paling penting. Makanya ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa, mungkin pemerintah akan bangga melihat seniman-seniman yang kalau misalnya butuh ini ya kita saling bantu, butuh itu ada ya, artinya kolaborasi. Nah kalau tadi kan saya tanya progres terkini ya. Nah kalau sekarang mimpi dari setiap kecamatan ini pasti akan beda juga. Saya pengen tahu ini mimpi-mimpi yang mudah-mudahan menjadi satu gitu ya. Karena untuk menyatukan mimpi ternyata juga enggak hal yang gampang tapi sulit untuk dilakukan. Nah kalau untuk mimpi tersendiri mungkin dari siapa saja? Kalau Sumur Bandung sudah alhamdulillah nanti akan progres dengan Pak Camatnya. Kemudian Pak Camatnya teman baik dari Pak Irwan gitu, sering alhamdulillah gitu, Pak Willy-nya dan Kompepar begitu. Akhirnya kita ngobrol bareng, duduk bersama-sama karena memang itu yang pola tatanan lama orang Sunda itu sili asa sili asuh tritangtu itu kami juga memakai tapi dengan cara modern itu bagaimana pemerintah, stakeholder dan juga masyarakat, dalam hari ini masyarakat seni bisa guyup, bisa harmoni begitu. Jadi kami mau buat dalam satu website kecamatan itu selain data juga bagaimana potensi-potensi lingkung seni di Kecamatan Sumur Bandung itu layak jual, layak tampil, dan juga punya daya juang, punya daya survival, bagaimana ada kemauan itu gitu. Jadi bisa dicontoh untuk hal yang lain-lainnya ketika tumbuh tunas-tunas baru, potensi yang baru bisa dilihat di websitenya kecamatan. Jadi ada platform, terus juga kita nanti akan bikin juga virtual gate. Jadi bikin dari kamera 360 dari kecamatan dan disokong dari Disputbar juga, begitu diharmoniskan programnya. Bagaimana nanti ada virtual gate dari bandara, dari stasiun kereta api, itu diarahkan ke ganggang atau ke potensi-potensi seni itu. Jadi nanti siapa tahu dengan TIC dengan Kang Indra bisa kerjasama, kita akan bikin stiker atau scan barcode. Jadi ketika nanti turun dari bandara tinggal scan, oh berarti alurna ka dieu mun hayang diajar tari, amun hayang diajar karwitan ka dieu, hoyong perupa ka dieu gitu. Karena sebenarnya secara skill individu di Kecamatan Bandung sudah alhamdulillah dalam tanda kutip kita pun belajar sama mereka. Tinggal ruang-ruangnya yang harus kita kasih. Nah itu ruangnya. Nah ngobrol-ngobrol tentang ruang juga mungkin saya ingin memberikan hadiah buat kalian semua ya. Hadiahnya berupa berita dulu nih. Berita untuk AA Teteh di sini ya yang memang survive gitu dengan inovasi dan juga tadi melihat dengan sejuta semangatnya untuk memberikan satu awareness kepada masyarakat, kepada pemerintah. Nah, Disputbar telah mengapresiasi mulai dari minggu ini sampai mungkin akhir bulan telah memberikan satu informasi kepada wisatawan yang juga masuk ke beberapa gate pintu tol, di mana Bapak dan Ibu sekalian akan menerima SMS Location Based Advertising yang memang di dalamnya juga akan ada informasi-informasi terkini dari kesenian dan lain-lain. Dan tidak lain di pintu-pintu tol juga kita telah memberikan informasi di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Surabaya, dan juga di Jawa Tengah, di mana juga rees ini juga pemerintah
telah fasilitasi untuk memberikan informasi terkini gitu. Nah, sekarang mimpi tadi udah ya. Sekarang dari Kang Dendi sama Kang ini ya. Dari itu banyak pisan dah ya teh. Ya, seueur gitu soalnya ya. Ya di Kang Yenda, Kang bagus, Yang, iya bagus semuanya, ada Kang Denda, ada Kang Sangit gitu. Mimpi-mimpi yang memang ingin dicapai mungkin di tahun 2002 ke depan. 2022. Nah. Seperti yang tadi Kang, ya mimpinya pengen Sanggar Lingkung Seni itu menjadi lebih konsisten lagi. Ya. Karena kan seperti dalam berpacaran Kang, yang mudah itu bukan mendapatkan, tapi mempertahankan. Iya. Makanya Tadi dalam terus ya. Filosofis. Seorang filsuf itu mah. makanya Jadi ketika tagline filosofi apakah jomblo? Iya, kayaknya seperti itu. Makanya apa Kang? Dari saya apa? Karawita. Bambu. Gimana? Bambu. Dari musik Mimpi-mimpi di bambu ya. 2022 khususnya untuk Batu Nunggal ya. Iya, makanya setelah ini mudah-mudahan kita bermimpi Sanggar-Sanggar tetap konsisten dan tetap menampilkan segala yang terbaik sampai nanti ke depannya bisa secara teratur dikunjungi oleh wisatawan baik itu lokal maupun internasional mudah-mudahan. Oke. Kalau Kang Sangit, pengen jadi kampung kota tradisi. Kenapa bisa punya mimpi itu? Apakah memang sudah layak? Karena orang biasanya untuk menstandarkan biasanya sudah memiliki alur yang pertama, yang kedua memiliki sesuatu yang memang bisa dikembangkan. Kenapa kita yakin, kenapa kita punya mimpi ke situ? Pertama, Kota Cibiru dengan karya seni tradisinya sudah dikatakan lebih layak. Oke. Cuman penampilan mereka saja yang memang harus diperhitungkan. Bagaimana cara kayak tadi waktu panggung kostumnya seperti apa? Mungkin ada beberapa di Cibiru tuh yang memang dikatakan dia kurang aware sama apa yang dia pakai. Oke. Tapi dia coba dengan sama mereka yang kita rangkum. Kebetulan Cibiru kan punya TSC gitu. Betul. Jadi ada pemaksimal. Maksudnya itu setidaknya bisa dimaksimalkan. Iya. Nah ini kalau memang ada para ini ya, para pembisnis ataupun orang-orang yang memang sudah besar di daerahnya, baik di ada yang di Cinambo, Ranjasari, Batu Nunggal, Cibiru, Sumur Bandung, dan sedang menonton acara ini, satu kata yang akan disampaikan dan bisa memukau para pelaku ini dengan kata apa sehingga saya mau bantu saya mau bantu Cibiru, saya mau bantu Batu Nunggal gitu, tanpa berpikir ulang untuk buat jang naonnya ya gitu. Nah silakan. Sebenarnya nggak bisa satu kata sih Kang gitu. Jadi gini, karena kita tagline-nya adalah pelatihan manajemen, pasti semuanya sudah sepakat adalah menggunakan analisis manajemen. Itu misalnya contohnya analisis SWOT, plan atau enggak PDAC, plan, do, aksi, atau terakhirnya nanti controlling. Jadi kita sesudah beres ini Desember tidak langsung dilepas begitu saja, tapi ada controlling dari Pak Irwan sebagai Pak Kabid ke kami bahwa tetap controlling teman-teman ini biar layak jual, layak tampil. Selain juga tadi yang selain juga produknya bagus, juga ada daya juang itu gitu. Jadi insya Allah saya yakin teman-teman yang hasil binaan ini bisa layak untuk kerjasama dengan yang tadi yang Pak Indra sebutkan gitu, karena mereka sudah juga dibekali dengan beberapa ya seminar tentang bagaimana pengemasan seni. Seni itu untuk seni itu beda, seni untuk agama itu beda, seni untuk industri itu beda, seni untuk pariwisata itu bagaimana itu beda. Sudah kami berikan kepada mereka gitu, di 5 kecamatan ini. Dan tentunya juga kami mewakili dari Putpar ya akan ngasih sesuatu nih Kang Ega. Saya akan ada mengundang salah satu ini perwakilan dari sumber daya manusia dari Turis Informasi Center nih Kang Ega. Karena PIC ini kita sudah tempatkan mungkin buat teman-teman yang ada di Bandung atau wisatawan, ini kita tempatkan di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta dengan barcode, Bandara Hussein Sastra-Negara, ada juga di Reservasi Kawisata Bandung, di Asia Afrika, dan juga yang terakhir adalah di Salafak Microshop yang ada di Jalan Juanda ya. Dan sesaat lagi juga akan ada di Jalan Jakarta di Dekra Nasda Kota Bandung. Ini ada perwakilan Manda akan memberikan. Ternyata ini mimpi kamu dah. Ini akan
Ini akan secara estafet mungkin bisa dibantu, silakan. Ini akan diberikan langsung berdiri boleh. Ya. Sebagai apresiasi kita kepada nggak apa-apa. Nah, ini diberikan salah satu dedekannya ya kepada teman-teman ini, Kang Dedi dari Sumur Bandung ya. Dan juga kami silakan yang lainnya juga akan kami berikan. Nah, ini kembali akan diberikan selanjutnya. Mungkin saya bantu ya. Ya, terima kasih ya. Nggak dibuka nih? Nah, wah pas banget ya. Oh Sinta ini mah. Oke. Atur nuhun. Anda silakan diberikan lagi, Kang Ega. Saya pasti rawangan. Oh, Krisna ya. Krisna. Terima kasih Jaya. Oke. Dan kembali ini akan juga diberikan. Iya bagus. Satu lagi ya. Oke. Makasih. Oke. Nah, teman-teman kalau pengen nanti ngelihat wujud aslinya ya nanti teman-teman di TIC bisa langsung datang, dan juga Manda bersama teman-teman ini juga memang hadir juga ya di acara radio dan juga di acara-acara lainnya. Kami silakan untuk duduk lagi. Nah, teman-teman, itulah kiranya informasi yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Irwan mewakili Disputer Kota Bandung, dan teman-teman Kang Ega, kepada Kanca, Kang Dendi, Kang Yanda, dan juga Kang Sangit, perwakilan dari para nonoman-nonoman Sunda lah yang reus ke dunia kesenian, yang mudah-mudahan tidak terputus di sini. Jadi kalau nanti ada masalah, jangan terputus, tapi memang harus diselesaikan dengan Pak Irwan ya. Dengan segala visi dan misi, segala secara adat. Dan kami mengucapkan terima kasih semua, dan mudah-mudahan datang lagi ke sini dengan inovasi-inovasi yang baru. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Mudah-mudahan kita ikut mendukung apa upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman kami dari Cinambo, Rancasari, Batu Nunggal, Cibiru, Sumur Bandung, yang selalu memberikan satu kita yang positif, memiliki kemampuan, kemauan, dan tentunya mereka punya apa yang saat ini industri seni tunggu ya. Jadi nanti ditunggu saja nanti karyanya, dan mudah-mudahan secepatnya karya-karya dari Bandung Reus akan bersama-sama khusus untuk masyarakat dan wisatawan di Kota Bandung. Demikian Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung menyampaikan informasi ini bersama Bandung TV, dan saya Andika Indra undur pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ka Kota Bandung kuring nyaah kawentar senina. Ka Kota Bandung kuring dedeh ku benar budayana. Ka Kota Bandung kuring nantung ngajung ajena. Ka Kota Bandung kuring budang moal leles ku reus ku someana, reus ku darekna, reus ku motekana, reus ku sagala rupina, reus ka